Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita belajar ditemenin sama Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Syifa ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Sok Zian pimpin di depan Zian. Tangannya dilipat kepalanya. Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Olin Rabbig firli amin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yasir kasih Zian, udah. Ibu absen dulu. Mau yang iya yo atau yang tepuk-tepuk? Tepuk-tepuk apa iya yo? Hah? Yang tepuk-tepuk mana? Yang iya yo? Oke. Kalau namamu Viva, salah bukan gitu. Siapa nama Afifah? Bilang hore. Siapa nama Afifah? Bilang hore. Siapa nama Afifah? Siapa nama Afifah? Afifah Nanda bilang hore. Kalau namamu Zena tepuk tangan. Kalau namamu Nisa tepuk tangan. Kalau namamu Zena, kalau namamu Nisa, Alzena dan Anissa tepuk tangan. Kalau namamu Aryana tepuk tangan. Kalau namamu Arsyad tepuk tangan. Kalau namamu Riana, kalau namamu Arsyad, Aryana dan Arsyad tepuk tangan. Kalau namamu Cila tepuk tangan. Kalau namamu Aska tepuk tangan. Kalau namamu Cila, kalau namamu Aska, Arsyila dan Aska tepuk tangan. Kalau namamu Deska tepuk tangan. Kemana Deska? Gak masuk. Ada izin gak? Tadi kesini gak Deska pagi? Enggak ya. Ibu juga gak izin soalnya. Kalau namamu Keisha tepuk tangan. Kalau namamu Galang tepuk tangan. Kalau namamu Keisha, kalau namamu Galang, Keisha dan Galang tepuk tangan. Kalau namamu Kirana tepuk tangan. Kalau namamu Fabian tepuk tangan.
Kalau namamu Kirana, kalau namamu Fabian, Kirana dan Fabian tepuk tangan. Kalau namamu Akbar tepuk tangan. Kalau namamu Alvin tepuk tangan. Kalau namamu Galang, kalau namamu Akbar, kalau namamu Alvin, Akbar dan Alvin tepuk tangan. Kalau namamu Fatian tepuk tangan. Kalau namamu Ozil tepuk tangan. Kalau namamu Fatian, kalau namamu Ozil, Fatian dan Ozil tepuk tangan. Kalau namamu Zian bilang hore. Kalau namamu Raisa bilang hore. Kalau namamu Zian, kalau namamu Raisa, Zian dan Raisa bilang hore. Kalau namamu Rasya tepuk tangan. Kenapa Rasya? Sakit. Oke, kalau namamu Arsen tepuk tangan. Kalau namamu Arsen tepuk tangan. Kalau namamu Arsen, kalau namamu Arsen, Arsen Latani tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Berarti yang gak masuk berapa orang? 2. Siapa? Rasya sama Deska. Sebelum memulai kegiatan, kalian lihat dulu kolong mejanya ada sampah apa enggak. Kalau ada sampah buang dulu keluar. Nggak ada, benar. Oke, alhamdulillah kalau nggak ada. Kita hari ini belajar PABP. Siapa yang nggak bawa buku paketnya? Aska bawa? Ojil bawa, Ojil? Ya udah. Buku paket sama buku tulis. Tuh kan, kata ibu, ini udah bilang, lihat coba, siapa yang ngeberesin, Aska apa Bunda? Ini apa ini? Udah, minjem 1 buat Aska, buat jadi di sini 1 meja 1, di situ 1, boleh? Ada ibu. Kemarin kita belajar bab 4 ya. Tentang apa? Tentang sholat, tentang azan, tentang apa lagi? Qomat. Hari ini belajar bab 5 tentang kisah Nabi Nuh. Ibu kemarin udah pernah cerita kisah ulul azmi. Ya, ulul azmi teh apa? Ulul artinya apa, Soleh? Ulul, memiliki azmi, ketakwaan. Jadi ulul azmi teh apa? Seseorang yang memiliki keteguhan hati, kesabaran yang luar biasa. Ya, ada berapa nabi dan rasul yang masuk ke ulul azmi? Ada berapa? Ada 5. Sebutin. 1, 2, pintar. 3, Nabi Nuh. 4, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sudah. Berarti Nabi Musa. Jadi ada 5 nabi yang masuk ulul azmi. Hari ini di PABP kita belajar tentang kisahnya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Nuh alaihi salam ada nabi keberapa? Di urutan yang 25. 1 nabi apa? 2, 3, Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh urutan ke 3. Oke, buka halaman 121. Udah? Oke, lihat halaman 123. Ada gambar 2 anak Ikhwan ya, sama Ahwat
Ahwatnya lagi ngapain? Gambar. Lagi menggambar, lagi belajar. Kemudian kalau yang Ihwannya tuh lagi ngapain? Perhatiin. Mau mandi. Bukan, masa mau mandi? Bukan mau mandi. Apa? Iya itu teh bukan handuk Zian, tapi apa? Sorban habis dari masjid ya. Si ini teh ada satu temennya yang lagi sedih, temennya yang lain teh apa? Menghibur ya, dihibur. Kemudian maksudnya apa? Jadi kita teh harus saling menyayangi, harus empati sama teman. Kemudian si ahwatnya ngapain? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian buka halaman 124. Ada yang pernah dengar kisah Nabi Nuh gak? Gimana coba Zian kisahnya? Kisah Nabi Nuh ada yang pernah dengar gak? Nah jadi Nabi Nuh itu adalah cucunya Nabi Idris. Nabi Idris Nabi yang kedua ya. Jadi Nabi Nuh itu adalah cucunya Nabi Iya, Nabi Nuh nama aslinya itu Abdul Ghaffar. Iya, Abdul Ghaffar. Kita. Yang ibu tulis di buku ya. Ada di ibu, ambil aja. Apa tuh? Alfaris kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan boleh di depan. Boleh yang nggak kelihatan. Boleh. Kertas ibu. Ada kertas ibu gak jatuh? Oh ini. Dengarkan ibu. Jadi Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar. Fabian kedengeran kan? Fabian. Oke, dengerin ya. Nanti habis ini ada kuis. Sambil nulis sambil dengerin. Jadi Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar. Ya, kemudian beliau lahir di Kufah, Irak, di negeri Irak. Nah, ayahnya bernama Lamik bin Mata. Ayahnya bernama siapa? Lamik bin Mata. Kalau nama aslinya siapa? Abdul Ghaffar. Lahir di mana Nabi Nuh teh?
Iya, di Kufah, Irak. Nabi Nuh juga nabi ke 3 di susunan 25 nabi teh. Nah, Nabi Nuh punya seorang istri. Istrinya namanya Waliha. Istri Nabi Nuh. Terus memiliki 4 orang anak. Namanya Sem, kemudian Ham, Yafen, dan Kanan. Pernah mendengar Kanan? Iya. Dan Kanan. Itu 4 orang anaknya Nabi Nuh. Dihafal ya. Siapa aja coba baca? Sem, Ham, Yafen, dan Kanan. Kalau istrinya namanya Waliha. Namanya Waliha. Oke, Bu lanjut. Nabi Idris, nabi yang kedua. Setelah Nabi Idris wafat, kaum-kaum yang ada pada zaman itu teh lupa bahwa Tuhannya adalah Allah. Mereka teh malah menyembah yang selain Allah. Ya, gimana tuh kisahnya? Jadi sepeninggal Nabi Idris alaihi salam, ya Zian, orang-orang teh masih ada aja, ada yang menyembah Tuhannya Nabi Idris, Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya lagi menentang. Nah, orang-orang yang menyembah Tuhan sama seperti kita, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka teh punya 5 orang imam. Ada 5 orang imam yang paling soleh teh, soleh pisan, ada 5. Namanya nih, 5 imam pada zaman sepeninggal Nabi Idris. 5 imam. Wow, Suwa, kemudian Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Nah, 5 imam ini adalah orang-orang soleh, ya, selalu mengingatkan semua umat, semua orang, ayo kita beribadah, ayo kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, banyak juga dicintai sama orang-orang pada zaman itu, ya, karena soleh teh. Nah, kemudian namanya juga usia, ya, satu persatu mereka teh meninggal. Sepeninggal mereka banyak umat yang bersedih. Sedih banget, imamnya udah meninggal. Banyak yang berduka, 5 imamnya teh udah gak ada. Nah, akhirnya orang-orang yang masih beribadah ini teh dibisikin sama iblis. Dibisikin apa? 5 orang imamnya kan udah gak ada. Udah deh, kamu kan pinter memahat nih, bikin patung aja, tapi bikin patungnya yang mirip sama Wal, sama Suwa, sama Yahud, sama Ya'uk, sama Nasr, katanya gitu. Buat apa kamu bisa memahat kalau enggak bikin patung? Udah bikin aja, jadi nanti kalau misalkan mengenang bisa melihat patung itu. Terus akhirnya, oh iya, aku kan bisa mahat, ya udah deh aku mahat patung aja. Mereka bikinlah 5 patung yang menyerupai 5 imam tersebut. Nah, kemudian ada yang bilang, kan bikin patung teh nggak boleh, apalagi kita sampai menyembah-nyembah. Kita mah nggak akan nyembah kok. Kita cuman pengen mengenang, ya nggak apa-apa, itu mah bukan menduakan Tuhan. Nah, ada yang ngomong kayak gitu, padahal itu teh udah bibit-bibit mau menyembah berhala. Nah, akhirnya si yang bikin patung menyampaikan kepada anaknya juga punya anak, jadinya teh dia menyampaikan ke anak cucunya, sampailah mereka teh menyembah 5 imam tersebut gitu. Itu awal mula adanya berhala.
berhala. Jadi awalnya mah orang-orang itu orang-orang soleh yang sudah meninggal. Tapi orang-orang pada masa itu meratapi, sedih banget, ya udah deh dibikin patung. Awal-awalnya mah cuma mengenang aja, tapi lama-kelamaan dijadikan tuh, iya dijadikan Tuhan. Udah belum nulisnya? Balik lagi kalau udah mah. Sok. Udah galang? Oke, duduk dulu aja. Ayo Al, duduk lagi. Nah, kemudian datanglah Nabi Nuh, diturunkanlah Nabi Nuh ke muka bumi sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyadarkan mereka semua. Ternyata umat-umat pada masa itu teh udah semuanya menyembah berhala. Akhirnya diturunkanlah Nabi Nuh. Nabi Nuh diturunkan ke muka bumi. Jadi Nabi Nuh diturunkan ke muka bumi itu untuk apa? Untuk menyadarkan siapa? Iya, umat-umat yang sudah tidak menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala lagi ya. Nah, kemudian lihat di halaman 126. Coba dibaca sama Zian yang bawah. Ya. Namun kaum tidak peduli dan malah menghinanya. Nabi Nuh tetap bersabar dan terus berdakwah. Jadi selama Nabi Nuh berdakwah bilang kan banyak nih orang yang udah menyembah berhala, udah jangan diterusin lagi, itu mah kalian bukan meratapi lagi, tapi kalian memang sudah menyembah 5 imam tersebut, itu teh dosa, itu teh menyekutukan Allah. Ayo kembali kepada Tuhan, ayo kembali menyembah Allah lagi, kata Nabi Nuh alaihi salam. Tapi yang mengikuti perintah Nabi Nuh, yang ikut ajakan Nabi Nuh hanya segelintir orang aja. Banyaknya mah yang menentang, ada yang ikut, tapi kebanyakan orang-orang Iya, ketika Nabi Nuh berdakwah selama bertahun-tahun, ayo kita menyembah Allah lagi. Aku mau nyembah Allah, tapi asalkan orang-orang kisminnya sana-sanain dulu. Aku mah nggak mau kalau misalkan menyembah Tuhan sama orang-orang miskin. Katanya kayak gitu. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Allah juga udah bilang kita tuh nggak boleh membeda-bedakan. Mau yang kaya, mau yang miskin di mata Allah sama. Iya, orang-orang pada masa itu kan yang menentang Nabi Nuh tuh orang-orang kaya ya, orang-orang kaya. Udah nggak mau kalau misalkan maksa banget biar aku masuk agama kamu, ya udah orang-orang kisminnya awas-awasin dulu, baru aku mau masuk agama kamu, katanya gitu. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar, tetap ngejelasin pelan-pelan dan penuh kasih sayang, walaupun dicemooh, walaupun dihina, sama kayak perjuangan Nabi Muhammad. Nah, coba halaman 128 baca Ariana. ...128 di atas, yang atas. Selama apa-apa. Ya betul, udah cukup sampai titik. Selama berapa tahun? 950 tahun. Panjang nggak? Mau 1 abad, hampir 1000 tahun, tapi kurang 50. Itu usia Nabi Nuh, nabi-nabi zaman dulu mah panjang-panjang ya. Kalau kesininya mah usianya teh paling 60 tahun ya. Jarang orang yang hidup sampai 100 tahun. Betul. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya. Tapi yang masuk Islamnya cuma berapa, Aska? Cuma 80 orang dong. Sedikit ya? Sedikit banget. Tapi Nabi Nuh, waalaikumsalam. Apa? Iya, makasih Bu. Cuma 80 orang aja, tapi Nabi Nuh tetap
bersabar. Oh nggak apa-apa, mungkin harusnya jalannya kayak gini. Tetap sabar, tetap menyampaikannya penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayang. Nah bahkan putranya sendiri Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Jadi kan anaknya ada 4, Sem, Ham, Yafen sama Kan'an. Tapi dari 4 tersebut 1 doang yang nggak mau ikut, ya bahkan ngejelek-jelekin ayahnya ke kaum-kaum yang menentang Nabi Nuh. Terus selain si Kan'an, ibunya juga Waliha, dia juga tidak tidak mengikuti ajaran suaminya. Bahkan bilang ke si Sem, ke si Ham, ke si Yafen, ngapain sih ikut-ikut sama agama ayah kamu? Dia tuh pembohong, mana ada tiba-tiba dia jadi nabi, katanya gitu, kata si ibunya teh. Jadi ibunya manas-manasin biar anak-anaknya nggak ikut sama ayahnya, tapi ketiga anaknya mah ikut, kecuali Kan'an. Betul, Kan'an. Nabi Nuh sabar sekali dan terus berdakwah. Semuanya telah dilalui dan dialami. Dihina, sudah. Dicemooh, dianggap orang gila, ya karena ngaku-ngaku Nabi pernah. Pokoknya semua telah dilalui sama Nabi Nuh alaihi salam. Nah hingga Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal besar. Karena sudah begitu lama Nabi Nuh sudah begitu lama berdakwah, tapi hanya sedikit saja kaum yang ikut. Kemudian Nabi Nuh berdoa, harus bagaimana ini ya Allah, biar mereka percaya bahwa Engkau itu Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kita semua. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu biar membuat bahtera teh kapal yang besar. Akhirnya Nabi Nuh teh sama 80 orang pengikutnya ngumpulin kayu besar yang ada di hutan. Kayu-kayu besar teh dibawain. Kemana dibawanya? Ke gurun. Tahu gurun nggak? Gurun yang pasir yang panas itu, yang kayaknya kehujanan juga nggak pernah deh. Iya, dibawanya ke gurun panas yang di tebing si kayu-kayunya teh. Jadi bikin bahteranya nggak di dataran gini, enggak, tapi di gurun, di tempat yang panas. Berbondong-bondong mereka teh bawa kayu ke atas gurun. Pokoknya teh mau bikin bahtera. Berapa lama coba bikin bahtera? 40 tahun. Bayangkan bagaimana besarnya itu si kapal, ya, bagaimana kuatnya, bagaimana besarnya. Selama mereka membuat bahtera tersebut, apa yang dialami? Diejek. Liatin, ngapain dia bikin bahtera di atas gurun? Coba, orang di sini mah hujan aja nggak pernah. Di dasar ya kayaknya mereka mah udah nggak sehat lagi deh pikirannya. Pokoknya dicemooh. Tapi kaum Nabi Nuh yang 80 orang ini tetap percaya bahwa Allah teh akan mendatangkan suatu bencana. Makanya walaupun itu mustahil, mereka percaya. Ya udah bikin kata Nabi Nuh, kata Allah kita harus bikin bahtera, bikin. Ya, kata Allah kita bikinnya harus di gurun, bikin. Nggak banyak nanya karena mereka percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, berapa tahun bikin kapalnya teh? 40 tahun ya. Kemudian Nabi Nuh bekerja keras. Jadi Nabi Nuh teh punya sifat selain sabar, selain penuh kasih sayang, juga pekerja keras. Walaupun bikin kapalnya susah, walaupun bikin kapalnya harus memerlukan waktu yang lama, tapi tetap sabar karena disuruh sama Allah, ya udah bikin aja, jalanin walaupun dihina-hina, ayo bekerja keras. Nah, beliau dibantu oleh pengikutnya yang setia, yang 80 orang itu. Hinaan, ejekan dari kaumnya beliau dapat. Nabi Nuh sama sekali tidak pernah membalas. Beliau teh tetap sabar ya dan bekerja keras menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Nah, kemudian setelah kapalnya teh jadi, akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya naik ke kapal. Mereka juga membawa bekal yang cukup dan sepasang dari setiap jenis hewan. Jadi hewan-hewan juga diajak, nggak cuma orang-orang yang diajak, tutup. Nah, nggak cuma orang-orang aja yang diajak, tapi hewan-hewan juga, karena janji Allah teh nyata bahwa nanti akan ada banjir besar yang menyapu semua
semua yang ada di daratan tersebut. Ya semuanya disapu. Pokoknya mah hewan-hewan teh diajak tapi berpasang-pasangan, enggak yang jantan aja, enggak yang betina aja, tapi diajak ya yang berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya tapi Nabi Nuh nih pas udah naik semuanya, kaumnya tuh udah naik. Terus si hewan-hewan juga udah naik semuanya teh. Nabi Nuh teh tetap ngajak, gak tega, masa sih kita naik kapal bahtera, mereka yang lainnya yang lainnya tersapu oleh banjir, masih diajak, ayo ikut naik cepetan sebelum Allah menurunkan bencana untuk kalian semua. Tapi orang-orangnya malah ketawa-ketawa, ngapain panas-panas gini naik kapal, katanya gitu ya. Akhirnya tetap udah dibujuk sama Nabi Nuh, gak ada yang mau naik, 80 orang doang yang naiknya. Setelah itu Nabi Nuh dengan berat hati menutup kapalnya, ya udah kalau nggak mau mereka teh pulang yang si orang-orang yang nggak suka sama Nabi Nuh itu. Setelah mereka pulang, langitnya langsung mendung, awan hitam langsung di atas daerah itu teh langsung hitam awan teh ya. Sedikit demi sedikit turun hujan. Selain hujan turun begitu deras, semakin deras, air juga keluar dari gurun, keluar dari tiap daratan yang menurut mereka nggak mungkin ada air. Ternyata air teh keluar besar dari dalam bumi. Ya, tapi mereka masih belum sadar. Oh, ini mah mungkin sebentar aja, ini mah nggak akan lama-lama. Masih tetap gak percaya. Hari demi hari hujan makin besar tanpa henti. Bayangin kemarin aja kita hujan dari zuhur sampai sore ya. Ngerasa lama banget ya. Ini mah setiap hari selama 150 hari. Lama gak? Iya, udah mah hujan, di bawah teh air keluar nih kayak di sini kemarin. Iya, sama kayak gitu. Keluar tapi airnya besar sekali. Sehingga gunung-gunung boro-boro rumah ya, sekolah segini mah udah kelewatin. Ombak tiba-tiba datang walaupun tidak ada laut, tiba-tiba ombak teh datang. Terus tiba-tiba air keluar di mana-mana. Mereka teh ketar-ketir, mereka takut tapi tetap gak mau mempercayai bahwa ini teh adalah bencana dari Allah, bahwa ini teh azab. Tetap gak percaya. Ya, kemudian apa? Kemudian si air teh semakin tinggi melewati gunung. Nabi Nuh melihat Kan'an. Kan'an teh siapa? Iya, Kan'an teh udah sesek, udah gini-gini. Karena dia tuh sebenarnya capek ya, udah lari-lari naik ke bukit, naik lagi airnya cepet banget gitu si air teh. Sampai ayahnya bilang, ayo nak naik, ayo, kamu nggak akan selamat kalau kamu nggak naik ke bahtera ini. Kata ayahnya, nggak mau, ngapain, ini mah cuman banjir biasa, aku bisa kok naik ke atas gunung sana, aku bisa selamat. Padahal janji Allah itu apa? Tidak akan ada yang selamat selain orang-orang yang ada di kapal. Si Kan'an teh udah mah dibujuk rayu tetap gak mau ya, walaupun dia udah tahu si banjir teh beneran ada. Kata dia kan gak akan ada banjir, tapi udah ada tuh banjirnya, tetap gak percaya. Diajak sama ayahnya tetap gak mau ya, tetap gak mau. Akhirnya dia lari-lari ke gunung, ke gunung. Terus sama ayahnya teh bilang, ayo udah gak apa-apa naik aja. Tetap gak mau. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ombak datang, akhirnya memisahkan mereka berdua. Nabi Nuh teh ngeliatin, aduh anak aku di mana ya? Tadi kayaknya masih di situ. Gara-gara ada ombak, akhirnya kita terpisah. Nabi Nuh teh sedih. Bayangin kita makan bareng serumah, terus ngobrol ya. Tiba-tiba saat terjadi bencana, salah satu anaknya teh gak terselamatkan. Sakit hati ya sebagai orang tua, bersedih sekali. Sampai Nabi Nuh teh bilang, ya Allah, katanya semua keluargaku yang beriman akan terselamatkan. Tapi kenapa engkau tidak memberi hidayah kepada Kan'an? Kenapa si Kan'annya nggak selamat? Terus kata Allah teh, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Kan'an teh begitu membenci kamu walaupun dia anak kamu. Jadi walaupun keluarga juga, si Kan'an mah bukan termasuk golongannya Nabi Nuh. Istrinya juga tidak ya. Kemudian Allah nih, halaman 199, Allah menurunkan hujan dari langit, Allah juga mengeluarkan air dalam bumi. Dalam sekejap banjir besar terjadi. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang itu tenggelam dan binasa. Jadi pada masa Nabi Nuh itu
orang-orangnya meninggal karena dikasih azab apa? Ya, perhatikan. Apa, banjir. Begitu pula Kan'an, putranya Nabi Nuh pun ikut tenggelam. Hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang selamat. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oke. Ada yang ditanyain enggak? Enggak. Paham? Iya, oh lupa. Setelah 150 hari teh kan si banjirnya reda. Kata Allah teh, hujan langit berhenti, jangan turunkan hujan lagi. Terus juga kata Allah teh, bumi serap airnya semuanya. Akhirnya dalam sekejap hujan yang besar itu langsung berhenti, airnya langsung hilang, langsung kering lagi. Nah, si kapalnya teh mendarat di, bentar ibu lupa. Kapalnya Nabi Nuh itu mendarat di Gunung Judi, bukan judi main judi ya, Gunung Judi yang ada di Turki. Oke, ibu tulis dulu. Habis. Ya dong. Di bukit deh. Udah segitu doang. Setelah si kapalnya teh berlabuh di situ, terus kan Nabi Nuh bersyukur ya, alhamdulillah, berarti azabnya, bencananya telah selesai. Nabi Nuh teh mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Yang berpuasa teh berarti 80 orang itu. Ya, 80 orang itu teh berpuasa mensyukuri nikmat Allah. Udah belum nulisnya? Kalau udah balik lagi. Udah ditulis belum Zian? Tulis satu. Ayo bentar lagi istirahat. Tulis. Udah belum? Udah. Udah. Nah, setelah itu kita tahu kan berarti anak Nabi Nuh yang tidak selamat siapa? Yang selamat siapa? Jadi berapa yang selamat? 3. Nah, 3 orang anak ini yang selamat dari bencana, dari azab tersebut. Akhirnya ini kan 3-tiganya keturunan Nabi Nuh nih. 3 orang anak ini teh menurunkan keturunan yang berbeda-beda. Si Sem, Ham, sama Yafen. Kalau Sem keturunannya teh nabi, kayak Nabi Ibrahim. Terus Nabi Muhammad juga dari keturunan Sem. Nabi Isa, Nabi Daud itu dari keturunan Sem. Cirinya mereka itu berkulit putih. Ya, kemudian Yafen dulu. Kalau Yafen cirinya itu dia keturunannya raja-raja.
Iya, Firaun. Pokoknya raja-raja itu keturunan dari Yaven. Terus ciri kulitnya itu berkulit merah kecoklatan. Nah, kalau si Ham keturunannya itu menjadi abdi raja. Cirinya kulit mereka itu warna coklat kehitaman. Hitam kecoklatan ya, sama aja pokoknya coklat we. Coklat. Udah belum Galang? Tulis. Habis ini kita bikin kelompok ya. Satu kelompoknya 5 orang. Zian bantuin Ibu Zian. Gak usah rapi-rapi. Hah? Boleh. Sudah belum? Oke, ntar Ibu potong dulu satu. Nih lihat, udah belum? Sok duduk. Riz. Di kursinya dulu, duduk di kursinya dulu. Ibu jelasin. Bikin satu kelompoknya 5 orang. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya pas 20. Berarti ada 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Ibu punya kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kartu. Ini kisah Nabi Nuh semuanya. Kalian mengurutkan kira-kira yang awalnya yang mana ya. Nah, diurutin. Tapi tidak usah ditulis di buku. Dari 5 orang itu menjelaskan nanti ke depan kira-kira awalnya yang mana. Misalkan, Bu, awalnya ini dulu Nabi Nuhnya lagi bikin bahtera. Nah, kenapa bikin bahtera, alasannya apa? Nah, kalian yang jelasin di depan. 5 orang itu harus ikutan ngomong, jangan kelompok zona aja yang ngejelasin. Ya, semuanya harus berbagi. Kalau misalkan nggak tahu dikasih tahu sama teman sekelompoknya, tapi tidak perlu berupa tulisan, dijelasin aja ke depan, paham? Sok, bikin 5 orang. Ayo sampai 10. 1, 2. Duduk dengan kelompoknya. Fabian ajak, Fabian bisa ngedengerin tadi pinter. Fabian. Oh, ya. Ini berapa orang? 1, 2, 3. Sama Fabian. Di sini duduknya. Bapak sama si Jena Ya. Di sini berarti. Itu masih kosong. Duduk di situ per kelompok, sayang. Cucunya Nabi Idris. Nah, diceritain dulu cucunya Nabi Idris. Udah belum? 5, 6. Duduk di situ, sayang. 7.
Di sini masih ada. Ini cuma 4 orang. Oh, sama Galang. Berarti Aska sama Zian. Aska sama Zian. Udah belum? Kamu sama dia. Jangan dulu ngegunting. Nanti ngegunting mana? Kamu kelompok siapa? Itu kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Ini Jian siapa aja Jian? Jian siapa aja? Oke, berarti Arsya di sini pindah sama Aska. Arsen di mana? Belum. Masuk sama Aska, nah. Alvin juga di sini, jadi pas. Di sini, Vin. Ini kayak ada 2. Nih, satu kelompok ibu kasih kertas kartunya dipotong sendiri. Udah dapat? Ini udah. Jangan semuanya megang, gunting Zian aja. Gunting. Yang cepat, yang ngerjain duluan, yang ke depan duluan nilainya lebih bagus. Hah? Kalian tentukan ketua kelompoknya. Ya. Udah 1 orang. Kelompok Arsen siapa ketua kelompoknya? Oke. Kelompok Alfaris. Siapa ketua kelompoknya? Oji ya? Oh Akbar. Kalau kelompok Dian? 1 sayang, 1. Jena. Kelompok Fabian siapa? Oke. Mau dikocok, dengerin. Soleh, mau dikocok apa mau maju sendiri-sendiri tanpa disuruh? Yang duluan. Oke, dikocok. Iya. Bisa nggak? Udah belum dipotongnya? Oke, cepetan. Ibu jelasin dulu. Liatin 1. Liatin. Idris, Bu, orang kisah Nabi Nuh, kenapa namanya Nabi Idris? Maksudnya cucunya Nabi Idris. Yang gambar kedua ini Kan'an yang sedang tenggelam. Gambar ketiga ini mulai datang azabnya nih. Ya. Kemudian gambar keempat, orang-orang sudah tersapu oleh banjir. Terus gambar kelima, Nabi Nuhnya lagi bikin kapal. Gambar ini Nabi Nuh lagi ngangkat, masukin si hewan-hewannya. Gambar yang terakhir, semuanya terbebas dari bencana. Ini udah berurutan belum? Belum, so kalian urutin. Kira-kira yang mana? Yang dari ibu cerita tadi. Terus? Terus itu teh yang ini. Oke, terus? Habis itu yang mulai ya Bu. Ini apa? Pas tenggelam, si Kan'an tenggelam. Ini berarti ini. Ini. Terus? Ini. Terus? Ini. Iya. Ya udah, kelompok Jena ke depan udah siap. Ayo. Yang lainnya duduk. Ya, kenapa kedudukan ya? Ayo, Jian buruan, kelompok Jian ge. Kelompok Jena. Sok perhatikan. Sok, Jena cepet atuh. Ken.
Siapa yang menang? Kelompoknya cepet. Ayo, udah jam 9. Saya jelasin. Coba duduk, jangan ngalangin. Sok. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 1 akan menyusun kartu kisah. Sok. Yang pertama apa? Coba jelasin. Maksudnya apa? Betul. Nah, terus Nabi Idris, Nabi Nuh keberapa? Nabi nomor berapa? Iya, betul. Terus lanjut. Yang udah pegang sama Zian. Terus liatin gambarnya ke teman-teman. Bahtera. Kenapa membuat bahtera? Kenapa banjir? Kepada Beja, pintar. Terus ini Nabi Idris, kakeknya Nabi Nuh. Lanjut. Kotor, kakinya kotor. Jangan nempel-nempel gitu. Kemudian iya. Terus berapa coba orang yang berimannya Ariana? Berapa? 80. Terus bikinnya di mana? Iya, bikinnya di gurun. Terus liatin gambarnya. Belum itu. Nah, masa tadi yang mana? Oh iya, benar yang itu. Bukan. Masa udah tenggelam aja, hujannya lagi belum datang. Liatin gambarnya, liatin. Bencana apa? Iya, airnya dari mana? Kan di gurun. Bawa apa? Dan iya, dan hujan, langit. Terus iya. Terus apa yang dikatakan Nabi Nuh, Cila? Pas ngelihat Kan'an tenggelam. Hah? Oh, diajakin. Terus apa kata Kan'an? Maunya apa? Iya, terus Kan'an maunya gimana? Naik ke bukit, katanya aku bisa menyelamatkan diriku sendiri gitu. Terus kenapa bersyukur? Itu belum. Itu apa? Ya. Oh iya, sama, dua-duanya sama. Bersyukur karena sudah berhenti berjob. Tepuk tangan buat kelompok Jena. Ya, lanjut. Kelompok siapa lagi?
Ya, kelompok akbar sini maju. Ini belum motongnya belum beres. Allahu akbar. Iya, udah dipotong. Enggak ditulis, Mas ini iya ditulis. Yang di papan tulis. Cek ibu gue yang di papan tulis ditulis. Ayo, susun aja, jelasin aja. Ya, terus satu, terus. Ikutan atau galang diskusi di sini. Tuh, terus. Hah? Nanti gak cukup waktunya. Masih ada soalnya. Apa ini jelasin? Terus? Galang, kenapa banjir? Galang. Hujannya dari, terus selain hujan apa lagi? Airnya dari mana? Dari bumi. Terus apalagi? Al ikut diskusi, kasihan Akbar sendiri kan kelompok. Kan Ante siapa? Adiknya? Anaknya siapa? Ya, terus. Terus. Pintar, di mana Bukit Judi? Pintar. Terus mereka bersyukur dengan cara apa? Bukan. Berpuasa. Good job. Tepuk tangan kelompok akbar. Ayo Arson. Dalam. Nih simpen. Ininya simpen. Akbar. Ambil aja. Ya. Buat kita. Oke. Udah bawa? Hah? Aku pengen susun. Ya. Ini. Sok. Yang kedua. Yang pertama apa? Oh iya, Lang, tadi lupa nggak perkenalan. Boleh. Ini. Sok. Yang ketiga. Duduk, perhatiin temennya. Iya. Oke, kelompok 3 akan menjelaskan susunan kisah Nabi Nuh. Berawal dari apa? Nabi Idris siapa? Ini Bu. Oke. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus. Apalagi? Itu mereka udah ikut sih. Ya, kenapa membuat kapal? Terus. Memang nggak disesuaiin kita. Lanjut. Satu, kedua. Ayo susun. Apalagi? Ya. Kebalik nih. Ya, dari mana airnya? Dan si Fabian gak diajak. Ayo ajakin, kasihan. Ibu gak ingat lagi. Katanya Fabian mau ngomong. Hah? Bisa dipegang dekat ibu. Fabian mau ngomong. Kenapa nggak ngomong? Lupa, ya udah nggak apa-apa. Tadi udah sampai ini Fabian dapat azab. Ya, terus apa lagi? Bukan, belum. Iya, itu siapa?
Kan ante siapa Fabian? Anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh, kenapa dia? Tenggelam. Anaknya tenggelam. Kenapa tenggelam? Terbawa arus. Atau jangan berdiri, ketutupan tuh kameranya. Duduk. Coba duduk di kursinya masing-masing, duduk. Terus. Tuh. Nih, terus orang-orang ke semua tersapu habis sama banjirnya karena nggak ada yang mau ikut ke Bahte. Iya, terus. Iya, dengan cara apa bersyukurnya coba Fabian? Dengan cara apa bersyukurnya Nabi Nuh setelah terbebas dari bencana banjir? Apa? Coba apa Kesha? Oke, good job. Good job. Kelompok Kesha, bagus. Tepuk tangan. Udah, bantu Fabiannya. Bantu Fabian. Terakhir, udah duduk lagi di kursinya masing-masing. Duduk. Sok Arsen jelasin. Ojil duduk. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan susunan kartu kisah Nabi Nuh. Sok. Ini kasihin ke kelompok Kesha. 1. Kesha. Mana yang pertama? Masa udah dinaikin aja ke bahteranya. Tadi Ibu cerita awalnya gimana dulu? Masa diceritain dulu cucunya siapa? Iya, Nabi Nuh teh siapa? Nah, udah pegang sama Acan. Terus pegang. Aska, lihat. Ya. Bah. Nah, terus. Kemudian datang. Itu apa? Terus lanjut. Ya. Terus apa? Ya? Enggak, sebelum itu. Ya, siapa itu? Jangan dijatuhin, wae atuh konsen. Iya kan An, kenapa? Nah, terus? Terus? Allahu Akbar kabiro. Terus? Apin diam aja. Tersapu oleh banjir. Terus ya, oh itu kelewat tadi harusnya. Lanjutin setelah tersapu. Nih setelah tersapu berarti ini pegang. Ini apa? Masa tersapu?
Ki, kotor. Bahteranya mendah. Di mana? Yang ada di. Iya. Kemudian mereka bersyukur dengan cara apa? Good job. Berpuasa. Udah, kelompok Arsen hebat. Tepuk tangan. Capek? Capek gak? Coba semangat pagi dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, good job. Konsentrasi. Bukan yang itu. Konsentrasi. Lagi, konsentrasi. Udah ya, konsentrasi lagi ya. Nih ada satu lagi. Tadi kan kalian udah bisa ngejelasin kisah Nabi Nuh secara berkelompok. Terus tadi teh keturunan Nabi Nuh terbagi menjadi 3. Keturunan siapa aja? Sem, keturunan Ham, dan keturunan Yafen. Kalau Sem keturunannya jadi apa? Jadi Nabi, cirinya kulitnya. Kalau Ham jadi apa? Hah? Jadi abdi raja teh kayak apa? Kayak Bilal nih. Bilal bin Robah tidak jadi rajanya, tapi jadi yang ngebantuin raja, ya. Jadi bawahan rajanya. Kemudian ciri kulitnya yang si Ham apa? Coklat kehitaman. Terus kalau Yafen jadi raja, keturunannya jadi raja-raja. Cirinya berkulit. Iya, good job. Coba buka halaman 131. Sok baca sama Alfaris. Iya. Dengerin. Ya, satu lagi. Betul. Jadi apa yang bisa kalian ambil dari kisahnya Nabi Nuh? Yang bisa kalian teladani dari kisah Nabi Nuh? Tadi Nabi Nuh teh punya sifat apa aja? Sabar kenapa? Walaupun udah 950 tahun, pengikutnya cuma 80, tetap sabar. Yang kedua apa sifatnya? Baik. Sabar, baik. Jangan baik atau yang lain. Pekerja keras apa coba? Membuat kapal, walaupun 40 tahun bikin kapalnya, tapi tetap bekerja keras. Apalagi? Sabar udah. Apalagi? Tetap taat walaupun sulit, walaupun dihina-hina tetap taat, tetap ibadah. Ya, apalagi? Ini ada di buku. Kasih Iya, walaupun anaknya membangkang, istrinya membangkang, tapi tetap bertutur kata baik. Iya, nanti ya. Tetap sayang, tetap tutur katanya sopan, nggak pernah maksa. Ya, terus apa lagi? Memiliki keberanian. Jadi coba ulangi sekali lagi. Teladan dari kisah Nabi Nuh. 1, sabar. 2, bekerja keras. Terus taat. Terus percaya diri. Ya.
sebagai pelajar kalian juga halaman 132. Sebagai pelajar kalian juga harus bekerja keras. Ingat kembali betapa Nabi Nuh bekerja keras hingga beliau dapat membuat kapal yang luar biasa. Ya, jadi belajarnya harus sungguh-sungguh. Sabar, bentar lagi juga istirahat. Ya. Jangan dulu megang-megang makanan, nanti waktunya istirahat pasti makan. Nabi Nuh mah berapa lama coba bikin kapalnya? 40 tahun, nggak ngeluh-ngeluh. Ini mah baru juga jam segini pengen makan, sabar. Hah? Gak sholat atau kalau waktunya ibadah mereka sholat dulu. Nah setelah mereka beribadah bikin lagi kapalnya gitu. Terus bekerja keras untuk meraih tujuan dan cita-cita. Kejarlah cita-cita kalian dengan bekerja keras. Keberhasilan itu dapat diraih dengan bekerja keras. Contohnya bekerja keras dengan belajar setiap hari ya Arsen. Ya gak Arsen? Ibunya lagi ngomong di belakangin. Contoh bekerja keras dengan belajar setiap hari, mengerjakan ulangan dan tugas sekolah sendiri, dan datang ke sekolah tepat waktu gitu cenah. So berarti halaman 135 di PR kan. Halaman 135 nomor 1 sampai nomor 15. Ya. Nah ini. Ada pilihan gandanya 5. Soalnya juga 5. Terus ibu ada ini nih kuis yang tadi kata ibu. Ini mah 1 orang 1. Dengarkan Jian, Alvin, dengerin. Di sini ada kotak yang pertama. Tulis dong 3 sifatnya Nabi Nuh. Tadi kan udah kita bahas ya. Banyak sifatnya tapi 3 aja. Yang kedua, masih ingatkah kamu siapakah Kan'an? Isi, siapa sih Kan'an teh? Ya. Yang ketiga, coba ceritakan apa yang terjadi dengan si Kan'an. Yang keempat, masih ingat gak kamu kenapa Allah mendatangkan banjir? Ya. Yang kelima, siapa saja yang berada di bahtera dan selamat dari bencana banjir, siapa aja? Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan supaya bencana banjir dalam cerita tersebut tidak terjadi lagi? Ya, bisa? Ini mah jangan diskusi, harus satu-satu, sendiri-sendiri. Ya. Dinamain. Oh, di PR-in aja. PR-in aja berarti PR-nya 2. Ya ini PR-in aja soalnya nggak cukup waktunya. Oke, isi itu. Berarti tutup. Oke, duduk dulu. Udah di PR-in, dimasukin ke tas. Ya, jadi pelajaran PABP-nya cukup sampai di sini dulu. Kita tuh udah mempelajari apa aja tadi? Mempelajari silsilah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh teh ayahnya siapa? Kemudian apalagi kakeknya siapa? Kita udah tahu ya. Kemudian di mana lahirnya? Kemudian berapa jumlah orang-orang yang berimannya, kita udah tahu. Kemudian apa yang bisa kita ambil bisa kita teladani dari kisah Nabi Nuh. Di rumah dikerjakan PR-nya. Jadi PR-nya 2, yang halaman 135 sama yang ibu kasih tadi. Ibu cukupkan dulu. Terima kasih, semangat belajarnya, jangan lupa dikerjain, berarti dikumpulin hari Selasa depan. Oke? Oke.
Assalamualaikum. Berdoa dulu. Sebelum menyelesaikan pelajaran PABP, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baca semuanya. Subhanaka. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirapiin, bukunya nggak boleh ketinggalan lagi di dalam kolong meja. Kalau yang susah boleh nanya ke ibu, tapi tidak diskusi.